Teman-teman, belakangan ramai tagar tentang kabur aja dulu. Respon orang bermacam-macam, dan di media massa kita lihat bagaimana orang-orang yang punya kedudukan dan jabatan juga memiliki pandangan dalam merespon hal tersebut dengan berbagai macam perspektif. Namun, sebenarnya menarik kalau kita lihat dari mengapa tagar itu muncul. Secara realitas, kita semua memahami bahwa Indonesia bukanlah negara yang anak muda atau rakyatnya mudah untuk mendapat pekerjaan. Kemudian yang sudah dapat pekerjaan bisa mendapat gaji yang layak sehingga bisa hidup dengan baik, dan lebih jauh seringkali kondisi itu belum benar-benar menjadi perhatian pemerintah untuk ditemukan jalan keluarnya. Sepertinya itu ya teman-teman ya, sepakat ya. Yang kedua, tagar itu muncul juga boleh jadi sebagai sebuah harapan besar kepada Presiden Prabowo yang selama ini punya kesan betul-betul ingin menomorsatukan rakyat, mengedepankan, memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Meski baru 100 hari, katakanlah 3 bulan lebih, tuntutan itu seperti menjadi sesuatu yang betul-betul disandarkan kepada Presiden Prabowo. Namun, beberapa jenis keputusan dan perjalanan dinamika politik tampaknya dibaca oleh masyarakat kecil tidak akan jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya. Sehingga mumpung mungkin belum terlalu lama, mereka memberikan sebuah aspirasi melalui satu tagar. Dan ini memang relevan karena dunia sudah digital, sekalipun aksi demonstrasi tetap juga ada yang melakukannya, yaitu para mahasiswa. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang individu, sebagai masyarakat biasa ketika tagar itu muncul? Pertama, kita kecewa. Katakanlah begitu. Tetapi terus-menerus kecewa, apakah akan bertemu solusi? Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita perhatikan di dalam film, misalnya di dalam sebuah drama, orang-orang yang kabur dan berhasil, itu orang yang memang sejak awal punya ide, punya karakter positif yang dibangun sejak muda, sehingga ketika dia memutuskan untuk pergi, dia telah mengerti rute yang harus ditempuh seperti apa. Kalau kemudian kita hanya punya semangat, main kabur, tentu di situ menjadi sebuah persoalan. Rute apa yang akan kita tempuh? Karakter apa yang sudah dibangun? Seperti itu. Lebih jauh, ini menunjukkan kepada kita, generasi muda, bahwa ternyata kita bisa ikut mengontrol dan mendorong pemerintah mampu memperhatikan apa yang jadi aspirasi rakyat. Jadi main tagar begitu menjadi menarik. Seperti itu. Nah, bagi para politisi, tagar ini ya jangan dianggap sebagai sesuatu yang butuh jawaban, karena tidak setiap aspirasi penting untuk dijawab dengan segera, terburu-buru, apalagi tanpa sebuah data dan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, ketika ada yang mengatakan bahwa kabur aja dulu itu menunjukkan problematika dari sisi nasionalisme, maka WNI yang ada di luar negeri ya bersegera memberikan argumentasi bahwa sekalipun mereka ada di luar Indonesia, tidak berarti mereka tidak cinta Indonesia. Dan memang secara substansi, cinta ke Indonesia itu harus dibuktikan lewat apa sih? Kan itu pertanyaannya. Bagi konteks secara keseluruhan, orang yang cinta kepada Indonesia yang memang mensejahterakan Indonesia adalah hal yang tidak patut kalau kita mengatakan cinta Indonesia sementara yang kita pikirkan diri sendiri. Orang lemah, tidak berdaya, kelompok rentan secara ekonomi tidak pernah kita perhatikan. Ya, kata-kata mencintai Indonesia akhirnya tanpa jiwa dan karena itu tidak punya tenaga. Namun, satu hal yang juga lebih mendasar sebagai kaum muda, tagar ini juga membuat kita mesti belajar tentang bagaimana sih mencintai Indonesia. Anies Baswedan mengatakan cinta itu justru teruji ketika
bertemu dengan rintangan-rintangan, hambatan-hambatan. Dan itu tidak mudah, memang berat. Nah, sekarang secara lebih mendasar, apakah kita mencintai Indonesia? Itu bisa kita jawab dengan apa pikiran kita, apa bentuk pergerakan kita, apa wujud kepedulian kita kepada Indonesia secara lebih konkret. Apakah kita memang mendorong perubahan dan rakyat menjadi lebih sejahtera, atau kita hanya menjadi orang yang pandai bernarasi namun sepi dari aksi untuk mensejahterakan rakyat? Ini pertanyaan yang lebih spesifik, memang menarik kalau kemudian menjadi introspeksi para politisi, karena merekalah yang bisa mengawasi pemerintah, terutama yang ada di DPR. Pada saat yang sama, mereka yang duduk sebagai eksekutif bisa mengingat bahwa fungsi adanya negara ini adalah mensejahterakan rakyat. Kalau Indonesia disebut kaya akan sumber daya alam, maka memang idealnya dan seharusnya rakyatnya lah yang sejahtera. Sekarang, siapa yang sejahtera?